Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya, kepada teman-teman dan kepada Ibu Putri selaku dosen mata kuliah Statistika Terapan. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Pengaruh Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Tingkat Perceraian di Pulau Jawa. Di sini kami beranggota 3 orang. Yang pertama ada saya, yaitu Airlangga Wibowo, dan ada rekan saya Andi Regina Aulia, serta rekan saya yang terakhir yaitu ada Julia Ardana. Pada slide ini kita akan menjelaskan isi dari karya tulis ilmiah kita yang berisi ada abstrak, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Oke, di sini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya ada bagian abstrak. Di sini Pulau Jawa dengan populasi terpadat di Indonesia mencatat angka pernikahan dan perceraian yang tinggi. Salah satu penyebab utama perceraian adalah kekerasan dalam rumah tangga, yaitu KDRT, yang seringkali berupa tindakan fisik yang merusak keharmonisan keluarga. Untuk selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif untuk mengeksplorasi hubungan antara perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga di provinsi-provinsi Pulau Jawa. Data dari 2020 sampai 2023 diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Kajian Literatur. Perceraian berfungsi sebagai variabel bebas, sementara kekerasan dalam rumah tangga sebagai variabel hak terikat. Hasil analisis disajikan secara deskriptif untuk mengungkap tren dan pola guna memberikan wawasan lebih dalam tentang dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap tingkat perceraian. Berikutnya hasil pembahasan fenomena perceraian di Pulau Jawa di Indonesia telah menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Data dari berbagai provinsi menunjukkan fluktuasi signifikan dalam jumlah perceraian dari tahun 2020 hingga 2023. Analisis data yang mengungkap tren perceraian serta faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika rumah tangga. Setiap daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, di daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi tingkat perceraian. Pembahasan ini melihat data perceraian dari 2020 hingga 2023, mengeksplorasi dan memahami faktor-faktor perubahan, memberikan wawasan tentang kondisi sosial dan tantangan rumah tangga di Pulau Jawa. Berikut pada penjelasan ini terdapat 2 bagian. Yang pertama, 4 dari 14 faktor perceraian sebagai penyebab tertinggi di Pulau Jawa tahun 2023. Yang kedua itu kekerasan dalam rumah tangga menjadi data tertinggi penyebab terjadinya perceraian. Di sini ada 4 dari 14 faktor perceraian sebagai penyebab tertingginya di Pulau Jawa di tahun 2023. Pembahasan dalam beberapa tahun terakhir, perceraian di Pulau Jawa dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks. Data dari berbagai provinsi menunjukkan penyebab utama perceraian adalah perselisihan terus-menerus, masalah ekonomi, dan meninggalkan salah satu pihak. Perselisihan terus-menerus menjadi penyebab utama dengan jumlah kasus sangat tinggi seperti di Pulau Jawa, yaitu 48.812 kasus, dan Jawa Timur 35.940 kasus. Masalah ekonomi juga signifikan, misalnya di Jawa Barat terdapat 37.383 kasus, dan di DKI Jakarta yaitu 2.452 kasus. Kasus perceraian karena meninggalkan pasangan juga banyak terjadi. Jawa Tengah yaitu 7.378 kasus, dan Jawa Timur yaitu 5.986 kasus. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga, zina, mabuk, madat, judi, dan poligami, kawin paksa, penjara, cacat badan, dan perubahan keyakinan agama turut berkontribusi meskipun jumlah lebih kecil. Pendekatan komprehensif dan sensitif
termasuk dukungan sosial, konseling, dan kebijakan mendukung kesejahteraan keluarga. Diperlukan untuk menangani masalah ini. Berikut adalah tabel data perceraian menurut data statistik pusat selama 4 tahun ke belakang, yaitu ada 2020, 2021, 2022, dan 2023. Untuk pembahasan dari tabel sebelumnya, pada data ini dapat dijelaskan ada beberapa poin penting, yaitu DKI Jakarta terjadi peningkatan jumlah perceraian dari 12.098 pada tahun 2020 menjadi 16.000 pada 16.017 pada tahun 2021. Namun jumlah ini menurun menjadi 14.381 pada tahun 2003. Yang kedua, Jawa Barat dengan jumlah perceraian meningkat tajam dari 37.503 pada tahun 2020 menjadi 98.088 pada tahun 2021 dan sedikit menurun menjadi 91.146 pada tahun 2003. Yang ketiga, di Jawa Tengah terjadi peningkatan dari 65.755 pada tahun 2020 menjadi 75.509 pada tahun 2021. Namun menurun menjadi 68.133 pada tahun 2023. Yang keempat, di Yogyakarta jumlah perceraian relatif stabil dengan sedikit peningkatan dari 5.288 pada tahun 2020 menjadi 5.633 pada tahun 2021 dan sedikit penurunan menjadi 5.187 pada tahun 2023. Berikutnya, di Jawa Timur terjadi peningkatan signifikan dari 61.087 pada tahun 2020 menjadi 88.235 pada tahun 2021. Namun menurun menjadi 79.248 pada tahun 2003. Yang terakhir, di daerah Banten dengan jumlah perceraian meningkat dari 10.401 pada tahun 2020 menjadi 500.668 pada tahun 2003 dan sedikit menurun menjadi 14.333 pada tahun 2003. Kesimpulan dari tabel yaitu secara umum jumlah perceraian meningkat di hampir semua provinsi pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Diduga karena dampak pandemi yaitu COVID-19 setelah puncak pada tahun 2021. Jumlah perceraian menurun pada tahun 2023 mungkin akibat pemulihan ekonomi dan adaptasi masyarakat pasca pandemi. Variasi antar provinsi menunjukkan faktor lokal juga berperan dengan Jawa Barat mengalami peningkatan signifikan sementara di Yogyakarta relatif stabil. Kebijakan pemerintah dan dukungan sosial seperti program konseling dan dukungan keluarga berperan dalam penurunan jumlah perceraian di beberapa provinsi. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu kita akan mengidentifikasi variabel ya dari kedua tabel, yaitu untuk variabel bebas ada yaitu kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, sedangkan variabel terikat yaitu jumlah perceraian. Untuk metode analisisnya, yang pertama ada analisis korelasi yaitu yang menggunakan koefisien korelasi persen untuk mengukur kekuatan hubungan antara KDRT dan jumlah perceraian. Yang kedua, ada analisis regresi, yaitu menggunakan regresi linear berganda untuk memprediksi pengaruh KDRT terhadap jumlah perceraian dengan mempertimbangkan variabel kontrol lainnya. Untuk hipotesis, di sini yaitu hipotesis korelasi adalah terdapat hubungan positif antara KDRT dan tingkat perceraian di Pulau Jawa. Untuk hipotesis regresinya yaitu KDRT sangat memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan jumlah perceraian di Pulau Jawa dengan mempertimbangkan variabel kontrol lainnya. Nah, di sini adalah tabel hasil analisis korelasi yang dimana untuk interpretasinya yaitu yang pertama koefisien korelasi berkisar antara 0,65 hingga 0,85 menunjukkan
hubungan positif yang kuat antara KDRT dan perceraian. Yang kedua yaitu Jawa Timur di sini memiliki korelasi tertinggi yaitu 0,85 yang menandakan pengaruh yang sangat besar nih dari KDRT terhadap perceraian di provinsi tersebut. Yang ketiga ada Jawa Barat yaitu 0,78. Nah, di sini juga hubungan yang kuat antara KDRT dan perceraian yang menunjukkan bahwa KDRT merupakan faktor signifikan dalam perceraian di wilayah ini. Selanjutnya ada DKI Jakarta yaitu 0,72. Sama juga ya, di sini dia disebutkan cukup kuat antara KDRT dan perceraian yang menunjukkan bahwa peningkatan kasus KDRT berkorelasi dengan peningkatan jumlah perceraian di provinsi ini. Dan yang terakhir yaitu ada Yogyakarta dengan jumlah 0,65 dan korelasi dalam kategori sedang, menunjukkan bahwa KDRT berkontribusi terhadap perceraian meskipun mungkin ada faktor lain yang lebih dominan. Nah, untuk analisis regresi di sini kita menggunakan model regresi linear berganda. Nah, untuk persamaan regresi yang kita gunakan dalam penelitian ini yaitu Y sama dengan B0 ditambah B1X1 ditambah E. Yang diketahui yaitu jumlah perceraian, X1-nya KDRT, B0-nya intercept, B1, B2, B3 yaitu koefisien regresinya, dan yang E itu error term. Nah, di sini adalah hasil analisis regresi kita. Nah, di sini sudah kelihatan ya teman-teman tabelnya. Nah, untuk interpretasinya tersebut yaitu yang pertama, koefisien KDRT atau B1 yaitu semua provinsi menunjukkan koefisien positif yang berarti bahwa peningkatan kasus KDRT sangat berkontribusi terhadap peningkatan jumlah perceraian. Yang kedua ada nilai R pangkat 2 yaitu tertinggi ada di Jawa Timur dengan nilai 0,85 yang berarti 85% variasi jumlah perceraian di provinsi ini dapat dijelaskan oleh variabel-variabel dalam model. Yang ketiga ada Jawa Barat dengan B1-nya 140 dan R pangkat 2-nya 0,78 yang berarti KDRT berkontribusi signifikan terhadap peningkatan perceraian. Yang keempat ada DKI Jakarta dengan B1-nya 130 dan R pangkat 2-nya 0,72 yang berarti KDRT memiliki pengaruh cukup kuat nih terhadap perceraian. Dan yang kelima yaitu daerah istimewa Yogyakarta dengan B1-nya 100 dan R pangkat 2-nya 0,65 dan KDRT ini dan dia KDRT-nya memiliki dampak yang paling kecil nih terhadap perceraian dibandingkan provinsi lainnya. Nah, di sini kita dapat mengambil kesimpulan untuk analisis korelasi dan regresi. Yang pertama untuk analisis korelasi yaitu terdapat hubungan yang positif serta kuat nih antara KDRT serta tingkat perceraian di Pulau Jawa. Sedangkan pada analisis regresi yaitu KDRT memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perceraian dengan koefisien regresi yang tinggi di semua provinsi. Jawa Timur nih yang memiliki dampak KDRT terbesar terhadap perceraian, sedangkan daerah istimewa Yogyakarta memiliki dampak yang paling terkecil. Oke, untuk slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang diagram garis untuk kekerasan dalam rumah tangga menjadi data tertinggi penyebab terjadinya perceraian. Untuk pembahasannya, kekerasan dalam rumah tangga atau biasa disebut dengan KDRT di Jawa Timur menjadi faktor utama perceraian. Dengan provinsi ini mencatat angka tertinggi akibat KDRT. Maulidina et al. Tahun 2021 menunjukkan tidak ada penurunan angka perceraian di Indonesia sejak pandemi COVID-19, bahkan terjadi peningkatan 80% dalam gugatan perceraian oleh istri pada tahun 2020. Jawa Barat memiliki angka perceraian tertinggi secara keseluruhan dengan faktor ekonomi yang menurun
selama pandemi turut berkontribusi pada depresi dan konflik keluarga, seringkali berujung pada KDRT. Upaya meminimalkan KDRT penting karena dampak seriusnya pada kesehatan mental dan fisik korban, serta anggota keluarga lain, terutama pada anak-anak. Penelitian oleh Tahir dan Rostansar tahun 2022 menunjukkan karakter keras individu dapat meningkatkan potensi KDRT. Hakim Pengadilan Agama cenderung memproses kasus perceraian tanpa menangani aspek KDRT karena perkara KDRT termasuk ranah pidana. Oke, di sini kita simpulkan untuk semuanya ya. Untuk mengatasi masalah KDRT dan menekan angka perceraian, diperlukan juga upaya untuk mencegah dan penanganan yang komprehensif, edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya KDRT, dukungan hukum yang tegas, serta layanan pendampingan dan perlindungan bagi korban kekerasan adalah langkah-langkah penting yang harus diambil. Dengan pendekatan yang komprehensif dan sensitif, diharapkan kasus KDRT dapat diminimalisir dan korban mendapatkan perlindungan yang layak, sehingga dapat mengurangi angka perceraian di Pulau Jawa. Oke, mungkin dicukupkan sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam presentasi ini. Dicukupkan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.